Di Merauke itu saya juga tidak tahu di mana tempatnya. Karena ya memang sudah ada Pak Swardani menunggu di sana, di Merauke. Masya Allah. Itu berarti Merauke ini baru buka Ustaz waktu itu ya? Baru buka. Selain di Merauke ada tempat lain Ustaz yang betul-betul Ustaz memang baru buka di cabang-cabang yang lain? Yang baru dirintis dari awal? Ada di Jakarta. Oh, iya Ustaz. Malah itu duluan Jakarta saya merintis itu. Di Cilodong. Di Cilodong itu? Iya, tahun 84. Iya. Jadi ceritanya begini. Pada tahun 84 itu Pak Agus, ayahnya Pak Zikrullah, itu beli lokasi di daerah Cilodong. Lokasinya sudah ada juga, rumahnya rumah sederhana begitu. Ada sekolah tapi belum jadi. Itu diserahkan kepada kita itu untuk jadikan pondok pesantren. Maka yang dikirim ke sana adalah berapa orang itu? Ada 5 orang kalau salah, saya, Pak Samsur Rijal Aswin, Pak Ali Usman, Pak Maskur Suyuti, Pak Muhammad Maskur. Iya, Muhammad Maskur. Iya, Muhammad Maskur. Iya, Muhammad Maskur. Kemudian ada kemana kenyapaan Pak itu yang Pak Agus Sutomo bapaknya, si Yudi namanya. Oh, Pak Yudi, Adi Dharma Yudi. Iya. Itu sudah. Pertama saya SK-nya kan ditugaskan ke Jakarta. Wah, senang betul saya kan. Tahun 84 saja sudah ke Jakarta. 84 itu belum ada jalan tol. Belum ada. Jakarta masih kampungan betul. Tidak seperti sekarang. Jadi waktu itu saya diantar oleh Pak Abdul Manan. Beliau yang wasir Jakarta kan. Karena saya takut kalau saya hilang, kalian tidak pernah ke Jawa, ke Jakarta, hilang katanya. Sudah kamu diantar aja, naik kapal Kambuna. Saya nggak pegang uang yang cuma diantar gitu aja. Itu semua tanggung jawab Pak Manan. Jadi Pak Manan yang antar saya mulai dari Balikpapan, Makassar, kemudian Surabaya, lanjut lagi ke Jakarta. Tanjung Priuk. Ya, Tanjung Priuk. Pak Manan. Jadi sebelum sampai ke lokasi yang dituju itu, saya ditampung dulu di rumahnya Pak Agus Sutomo, rumahnya Pak Zikrullah, Mas Dian. Wah, Pak Agus rumahnya besar. Jadi situ, wah, saya dilayani hampir 1 minggu di situ. Kapan kita ke tempat tugas itu? Gampang aja itu, tenang aja lah katanya. Jadi saya dibawa jalan-jalan dulu di Jakarta itu, keliling ke Tamrin, kemana-kemana itu. Ke Masjid Sunda Kelapa, ke Taman Mini, kemana-kemana. Itu kan baru diajak oleh Pak Manan naik ke hotel ke gedung-gedung bertingkat, dielajari itu bagaimana naik lift. Ya, sudah gini caranya. Sudah sekalinya coba kamu duluan. Saya disuruh ngantar surat apa itu kan ke pertanian. Ada bapaknya Pak Dian, Pak Zikrullah itu ada obat penyubur tanaman namanya Gandasil. Beliau buat itu untuk dipasarkan. Jadi saya membawa ini obat itu, membawa brosurnya. Brosurnya. Iya, ke kepala pertanian. Saya sudah diajarkan bagaimana caranya naik lift. Wah, sudah. Saya oleh Pak Man, dia menunggu aja itu di lobinya itu kan, duduk-duduk sambil ngomong dengan orang-orang itu. Sudah, kamu sudah kulajarin. Sampai sudah talajnya, sudah kesembarangan latihan ini. Nanti saya nggak sama saya lagi. Sudah sampai sekian. Tiba-tiba waktu turun itu ke drone-nya keterusan sampai ke ground. Wah, kayak apa ya caranya? Saya picik lagi naik ke atas, kelewatan lagi. Ke lantai 3. Karena takut, akhirnya saya pakai tangga aja. Iya. Begitulah. Luar biasanya. Ini pengalaman yang iya. Akhirnya sudah kita mau ke lokasi ini. Jalan terus, wah sudah melihat kiri kanan hotel besar-besar kan. Lama-lama kok jauh di jalan Jakarta Bogor itu.
Oh, jalan terus kok lama-lama rumah-rumah kampung. Iya. Jalan terus lama-lama kok pohon bambu banyak. Jadi hutan. Ya, lama-lama gelap pas menjelang maghrib itu. Gimana? Ya sudah, ini sudah tempatnya. Wih, bukan di Jakarta, ternyata di Depok, Cilodong. Oh, sudah enggak apa-apa. Itu rombongan Ustaz ya, sudah ada duluan. Pak Anu sudah ada duluan. Oh. Kan menyusul saya. Oh, satu menyusul. Di situ ada Pak Ali, siapa tadi? Sudah. Besoknya kita langsung kerja itu. Enggak banyak waktu lagi. Menggali itu, menebang pohon-pohon bambu karena hutan bambu kan, menggali itunya akar-akar itu. Baru kita bikin jalan-jalan. Saya ikut di sinilah karena saya sebagai ketuanya kan, yang sebagai itunya ketuanya di situ. Apanya? Kepala apa istilahnya itu? Pimpinannya lah, pimpinan rombongan. Sudah. Jadi yang di sini tuh saya lihat bagaimana topografinya, di mana jalan-jalannya. Sudah. Jadi bagaimana Ustaz? Sudah gini, kita bikin jalan sini. Yang sekarang itu. Nah, bikin tempat perumahan di sini sudah. Jadi kerja bakti sudah pagi-pagi itu kita bertujuh kalau nggak salah itu. Ya, sekarang alhamdulillah mesti dijadikan jalan itu kan. Yang jalan yang sekarang itu Ustaz. Iya. Masya Allah. Tapi yang di depan itu dulu mesti hutan. Hutan ya, belum yang ada rumahnya rumah. Pak Manan itu mesti hutan. Punya orang itu belum dibebaskan. Yang sudah ada waktu itu masjid areal masjid dengan rumahnya Pak Usman Palisi. Yang di belakang itu dulu masih hutan bambu, itu masih punya orang. Nanti diteruskan oleh teman-teman lanjutan. Ya, ini luar biasa Ustaz. Kira-kira kalau di total ada berapa cabang Ustaz yang pernah di sebagai tempat tugasnya? Iya, pertama itu waktu masih bujang. Iya. Di Bulungan. Bulungan itu ya. Iya. Di Bulungan itu lewat Tarakan di daerah Dayak. Saya di daerah Dayak tuh di daerah Antutan. Antutan tuh hantu dan setan emang di situ. Hutan belukar. Yeah. Komunitas orang Dayak di situ. Namanya Hantutan. Iya, desa Antutan. Dan dari Bulungan menuju itu tempat itu harus pakai perahu. Itu. Perahu kelotok. Nah, kalau Pak Kadir Jalani daerah Sekatak Buji. Kalau Pak Yusuf Suraji daerah Orang Tidung di Sengkawit kan nggak salah waktu itu. Jadi di Pencar. Oh, dipisah satu Pencar ya? Iya. Nah, sudah. Jadi di Bulungan itu kira-kira 6 bulan kalau nggak salah itu yang saya dicari. Iya. Kemudian pulangnya di situ saya dinikahkan. Kemudian saya ditugaskan ke Palaran. Palaran ya? Ya, habis Palaran ditarik. Kemudian sampai anak berapa itu? Anak 4 nggak salah. Saya ditugaskan ke Jakarta. 84 tadi ya? 84 Jakarta. Kemudian nggak sampai lama, sampai 6 bulan saja. Karena istri saya, anaknya baru melahirkan kan, saya tinggal. Waktu itu musim kemarau, nggak ada air. Kemudian nggak seperti sekarang ada listrik. Jadi ambil sendiri air kayu bakar kan, bukan seperti sekarang gas. Jadi kemudian Natura itu cuma 2.500. Kalau beras ada saja, tapi kalau Natura enggak ada itu. Cuma terbatas gitu. Enggak ada air, ada lampu. Wah, jadi isi saya agak stres juga itu. Jadi begitu Sabla Said datang menengok, tanya, gimana Salmiah? Jadi saya enggak tahu begitu kan, mungkin saking sanunya itu kan. Wah, bahaya ini kalau ini. Kok sudah begini, wah bisa stres ini. Akhirnya saya dipanggil, ayo sudah pulang kamu. Teman-teman yang lain masih lanjut itu. Nah, itu karena mesti anak baru lahir kan kita tinggal. Nah, sudah. Jadi setelah dipanggil saya ditugaskan lagi ke Samarinda. Samarinda juga merintis bersama-sama dengan Ustaz Usman Palisi. Nah, Samarinda kira-kira 1 tahun saya ditarik lagi, kemudian dikirim ke Dumai. Merintis juga di sana bersama dengan Pak Amin Mahmud. Tahun berapa saat di Dumai? 76 kalau nggak salah itu. 86 ya? Iya. Nah, waktu tugas Samarinda 86 itu lahir anak saya yang ke-4. Yayatul Rahman namanya. Iya. Nah,
Setelah dari Dumai, saya ditarik lagi, kira-kira 1 tahun di Dumai, 2 tahun. Ditarik, kemudian saya bersama istri ditugaskan ke Tarakan. Tarakan tahun 80 berapa itu? 89 kah? Iya. Sampai 90, 1 tahun di situ, mesti membantu administrasi, karena waktu itu masih amburadul administrasinya. Agak sulit memang untuk laporan mengenai Darmais kan. Kalau akhirnya saya ditaruh di situ membantu itu, karena teman-teman tidak ada yang bisa itu, memang agak sulit. Laporan ke Panti itu ya? Ya Panti itu Darmais. Lalu terbulat-bulat situ. Karena saya ditugaskan, saya pelajari baik-baik di mana salahnya ini, bawa hamburan di situ. Apa kertas-kertas, akhirnya dapat anunya itu rahasianya. Oh ini sudah selesai. Kemudian saya digantikan oleh Pak Mustafa Saka. Saya kasih tahu memang semuanya. Saya dikirim ke Irian yang kemarau kita di itu saja. Sementara istri saya melahirkan itu. Jadi saya mau melahirkan, saya ditugaskan ini ke Merauke. Sudah berangkat aja. Jadi saya melahirkan itu. Sementara melahirkan di saya berangkat ke Balikpapan dulu, melaporkan. Saya lapor kepada Ustaz. Saya siap Ustaz, tapi saya melahirkan ini. Wah, gimana itu? Wah, kalau gitu balik dulu. Nanti sudah baru kamu sama-sama dengan istrimu. Sudah. Jadi anak saya kira-kira hampir baru 9 bulan ke berapa itu, dia ditugaskan bersama dengan Pak Abidin Sahab. Pak Abidin Sahab itu ditugaskan ke Dobo, saya ke Merauke. Iya. Pak Abidin Sahab lebih parah lagi, dia baru melahirkan. Ya, sementara kapal waktu itu Dobon Solo padat, penuh, jadi kita nggak dapat tempat. Nah, jadi sembarang saja Pak Abidin itu tempatnya di depan WC itu, anaknya ditaruh sih, kalau ada orang masuk WC dilipat itu anunya, karpetnya. Iya. Begitulah. Masya Allah. Sudah. Di Merauke ya tadi itu sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dari cabang ke cabang sampai gitu. Sampai 6 bulan Ustaz ya? Iya. Itu terakhir Ustaz Merauke atau masih ada lanjutan lagi? Masih ada lagi. Dari Merauke 4 tahun di sana sudah buka juga. Tadinya saya mendapatkan lokasi di daerah Transmigrasi, daerah Kumbe. Kemudian ada bantuan, ada orangnya wakaf tanah lagi dari orang Jayapura, mantan kepala PU namanya Pak Pasaribu, orang Batak Islam. Itu tempatnya di Kelapa Lima sekarang ini. Jadi waktu itu saya sempat dengan Pak Sultan Dengeraja, orang Bone itu, orang Bontocane. Sudah, beliau saya tugaskan, saya mau tugaskan ke ini, ke cabang lain. Kamu gantikan saya. Waktu itu sudah silaturahmi dulu ke orang-orang yang bisa membantu kan. Orang-orang yang bisa membantu mengenai materialnya. Jadi sudah ada semua. Jadi hubungi ini sudah. Akhirnya sempat saya bikin patok untuk bikin masjid. Habis itu datang Pak Dirman melanjutkan, saya berangkat ke Tual waktu itu, dituliskan ke Tual. Di Tual menggantikan Pak Ono, anaknya Pak Kenny. Ikradiono kasih apa itu? Iya. Karena beliau mungkin ditugaskan kemana gitu. Saya ditugaskan ke situ untuk melanjutkan. Waktu itu memang masih belum ada apa-apanya. Yang ada cuma sudah ada yang menggantikan itu Pak siapa itu? Pak Arif, Samsul Arif yang sekarang tugas di tempat lain. Orang Jawa. Siapa itu yang itu. Jadi saya tugaskan ke Tual, Pak Samsul Arif ini. Samsul Arif tapi orang Jawa dia. Dia tugas menggantikan saya di Merauke, jadi tukar tempat begitu. Sudah. Kalau di Merauke saya sempat bikin bangunan permanen, satu buah, kemudian yang semi permanen 2 untuk anak-anak itu. Lokasinya 1 hektar kurang lebih itu. 4 tahun di situ, alhamdulillah ya. Jadi cukup lama juga. Dan masyarakat itu mengharapkan supaya
saya kalau bisa lama di situ kan, tapi karena ini tugas lembaga ya sudah, hanya dipindahkan lagi ke Tual. Tual agak jauh juga itu, karena dari kota ke kota lewat gunung-gunung kan menuju lokasi kita. Nah susah air di situ. Nah sempat juga saya bikin bangunan permanen juga di situ. Ya, masjid sudah ada tapi belum permanen betul. Nah sudah. Dan itu belum selesai kayaknya, Ustaz? Belum selesai. Tual kemana lagi, Ustaz? Saya ditugaskan ke Ambon menggantikan Pak Ernest. Kemudian Pak Ernest ke Tual, tukar tempat. Iya. Pak Suwardani waktu itu sebagai korwilnya. Iya, alhamdulillah di Tual sempat saya bikin bangunan permanen juga situ. Selesai. Iya. Nah, kemudian sebelum kerusuhan, kebetulan waktu itu almarhum kan sakit sudah kan. Istri saya mau melahirkan. Wah, kayak apa ini? Padahal jauh dari kota kan. Di situ ada bidan beranak, bukan bidan, hanya dukun lah. Iya. Itu orang butun laki-laki. Wah, kok laki-laki gawat ini. Kalau gitu kita ke Balikpapan saja dulu, karena di sini baru dibuka kan. Puskesmas atau rumah bersalin. Oh iya. Sudah. Iya, waktu itu bidan Rusna itu yang namanya. Sudah, jadi saya ke Balikpapan dalam rangka mengantarkan istri saja untuk melahirkan. Tiba-tiba oleh Pak Hasan Ibrahim, sudah sini aja dulu. Ini Ustaz Sablan tidak ada, sedang di umrah beliau menjelang haji. Kemudian Ustaz Abdurrahman pimpinan tapi belum pimpin waktu itu mendatangi saya, bagaimana kalau kita mengawal pimpinan umrah ke Mekah. Wah, bagus itu, tapi saya nggak ada uang. Gimana? Sudah, nanti saya yang urus masalah yang sekarang aja urus paspor. Nanti kalau sudah jadi saya kasih uangnya. Nah kalau itu hanya sudah jadi Ustaz, sudah dikasih uang. Jadi bersama-sama dengan Ustaz Rahman itu kita ke umrah, Ustaz ya. Umrah pertama, tapi sebelum berangkat saya singgah dulu di Jakarta. Bilang Ustaz bagaimana? Oh sudah, sampai aja, tunggu saja di sana sampai haji. Wah, kayak apa nanti? Pokoknya insya Allah itu. Kalau niat kita baik, jangan takut. Sana banyak makanan. Jangan dipikir. Yang penting niatkan ibadah sampai haji. Wah sudah, saya dengan Ustaz Salim kan waktu itu. Bagaimana Ustaz Salim? Kita coba aja kalaunya. Nah, sudah, akhirnya sampai 4 bulan di sana. Mulai bulan Ramadan sampai menjelang Muharram. Sampai selesai haji, Ustaz ya. Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Itu sering juga dicerita itu, Ustaz ya. Iya. Kisahnya itu. Iya. Ya, ini Ustaz, Masya Allah. Ini makin dicerita makin banyak pelajaran kayaknya, Ustaz. Iya. Kira-kira Ustaz, atau bukan kira-kira sebenarnya, apa pesannya, apa yang paling berkesan Ustaz selama hidup bersama almarhum, yang kemudian kira-kira bisa dijadikan nasihat buat generasi yang masih muda-muda ini, Ustaz? Iya. Jadi yang saya bisa ambil pelajaran dari almarhum itu, beliau tidak pernah memikirkan diri sendiri kayaknya. Iya. Beliau tidak pernah mikir sendiri sampai anak-anaknya, keluarganya itu kalau seperti Ibu Ida itu kalau melahirkan seolah-olah ditugaskan pada yang lain. Yang ditugaskan biasanya istrinya Pak Usman Palise. Ibu Hasanah, itu bawa itu pakaian ke rumah sakit itu, Aida mau melahirkan. Nah, begitu, karena beliau sibuk memikirkan ini umat ini. Begitu juga masalah pakaian, tempat tinggal itu beliau tidak pernah pikir itu. Yang beliau pikir bagaimana supaya lembaga ini bisa berjalan dengan baik, visi dan misi bisa berjalan begitu. Dan itu nyaris sampai semua ke kader-kadernya dulu, Ustaz ya. Iya. Artinya Ustaz juga seperti itu. Iya. Full ya untuk benar-benar untuk dakwah ya, menyimak tadi itu benar-benar ya. Iya. Sampai anak-anak seperti
ya tidak terurus seperti itu saja. Iya, ya kita yang urus ya ada yang urus kan guru-gurunya kan gitu kan. Katanya begitu beliau. Satu lagi Ustaz, ini kan mau menjelang Munas insyaallah akhir 2020 Ustaz ya. Di Depok ya insyaallah. Munas kelima Hidayatullah. Ada pesan khusus mungkin Ustaz bagi untuk untuk Munas ini? Ya, karena saya sudah tua kan. Ya. Tidak lama lagi barangkali saya mau menyusul almarhum kali. Maka saya pesankan supaya memelihara jamaah dan imamah itu. Ya. Kemudian ketaatan kepada lembaga. Kemudian kalau ditugaskan kemana saja harus siap. Jangan pikirkan bagaimana. Tidak usah, pokoknya sami'na wa ta'na. Ditugaskan kemana saja kita harus siap. Karena insya Allah itu, kalau kita berniat membantu agama Allah, itu Allah pasti akan membantu kita juga. Dan itu saya rasakan. Yeah. Kalau sebelum ditugaskan itu kan seperti kata-kata itu cuma retorika aja kan. Tapi begitu kita ditugaskan, terasa betul itu. Memang ada bantuan Allah, gampang saja itu. Barangkali andai kata yang ditugaskan itu orang yang lebih bodoh daripada saya, itu pasti berhasil. Asal dia sami'na wa ta'na. Karena nanti di tengah jalan kita akan mendapatkan ilmu tersendiri itu. Seolah-olah semua alam ini menunjang tugas kita. Iya. Yang tadinya seperti yang saya rasakan di Merauke itu, saya berjalan dengan Pak Suwardani waktu itu, ke tempat untuk silaturahmi ke suatu tempat untuk mencari lokasi yang lebih baik. Itu tidak pernah ada rute perjalanan mobil, tidak ada angkot di situ. Tapi begitu kita mau ke sana kok tiba-tiba ada. Masya Allah. Ya ke tempat yang kita tuju, siapa itu Pak, siapa orang Bugis. Kita bincang-bincang situ. Lama di situ mau pulang, tiba-tiba kita keluar dari rumah itu, ada juga mobil lagi yang akan belok begitu, ya putar. Oh, kita ikut lagi. Jadi itu luar biasa. Jadi bantuan itu terasa saja. Iya, apa saja iya. Cuma yang lebih saya rasakan yang menolong untuk masalah Maisha itu majalah ini. Karena waktu itu majalah di Merauke kan belum ada majalah seperti gitu kan. Jadi itu yang saya sebarkan. Apalagi kita satu-satunya waktu itu lembaga dakwah pesantren kan. Waktu itu saya cuma berani minta 100 saja kan. 100 eksemplar. Itu harganya waktu itu 2.500. 2.500. Saya dari kantor ke kantor itu menjajakan dari teman-teman di pasar di mana. Karena dia tahu bahwa kita di pesantren itu yang harga 2.500 kadang-kadang di harga 5.000, 10.000. Masya Allah. Nah, disitulah yang kita bisa membangun. Nah, lama-lama saya tingkatkan oplahnya itu menjadi 500 sampai 1.000 eksemplar. Nah, sudah. Pernah 1.000 di Merauke? Iya. Karena yang saya tugaskan itu guru-guru di sana. Oh. Guru-guru itu sini saya yang ikut ke guru-guru lagi kan. Ada lagi di kota begitu. Tahun berapa tadi Ustaz? Tahun tidak sampai 1.000 kali ya, belum sampai 1.000 sekitar tahun 91 ya Ustaz. Iya, 91 sampai 94. 94 ya. Iya. Jadi tidak sampai 1.000, sekitar 500 saja waktu itu. Iya. Masya Allah, 500 saja udah luar biasa Ustaz. Iya, karena harganya bukan 2.000, ada yang 10.000 kali berapa itu. Jadi situlah kita bisa membangun, bisa juga menampung anak-anak. Jadi anak-anak itu kita tampung situ, kita kasih makan apa. Masya Allah. Iya, kita bisa yang lain-lain lah gitu. Iya. Ya, mungkin ini waktu juga Ustaz yang membatasi ya. Seperti yang tadi sampaikan, makin lama ini makin banyak hal yang menarik untuk sebenarnya ya perlu kita gali lagi, tapi ya ada hal yang membatasi. Iya. Kemudian satu lagi. Ya, Ustaz. Ini peranan istri sangat penting. Masya Allah. Ya, bisa disampaikan Ustaz. Jadi saya tugas kemana-mana itu saya melibatkan istri. Karena istri juga kan dikader juga di sini. Iya. Santri pertama itu rata-rata kader juga, dia langsung mendengarkan ceramah dari almarhum. Iya. Jadi dia tahu persis itu. Jadi tugas kemana saja sami'na wa ta'na. Jadi waktu saya tugas kemana-mana itu, kalau saya memberikan
pengajian bapak-bapak, itu isi saya kepada ibu-ibu. Begitu juga di mana tempat, termasuk di Merauke. Jadi kalau malam Jumatnya ngisi pengajian malam Jumat, khutbah Jumatnya saya, kemudian sore Jumatnya itu isi saya ngisi pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu ya. Nah pada satu hari saya lihat pulang pengajian itu saya seperti orang kedinginan. Ya. Kenapa ini? Masuk saja. Kita pulang, masuk ke kamar. Ada apa? Dia bungkus gitu pakai jilbabnya sampai di kamar. Dia buka itu, tiba-tiba berhamburan itu amplop isinya uang. Yeah. Dihitung-hitung ada 300.000. 300.000 itu kalau dulu kali 10 berapa? 3 juta kan? 3 juta. Nah, ternyata istri saya waktu dia ngisi pengajian ibu-ibu itu, dia menyampaikan tujuannya ke Merauke itu, membuka pesantren. Lokasinya sudah ada di Kumbe, tapi belum ada dananya. Oh sudah, ibu-ibu itu langsung aja dia ikut berpartisipasi, memberikan kontribusi, memberikan dana. Kebanyakan ibu-ibu di sana kan orang pasar kan, orang-orang Sulawesi itu sudah. Itulah modal pertama. Habis itu saya dari kota langsung ke lokasi untuk mulai membuka cabang di daerah Kumbe. Kumbe ya. Langsung kita bisa bikin satu bangunan 7x9. Masya Allah. Permanen saja? Permanen. Termasuk kalau soal istri, termasuk yang kisah jualan itu saat itu gimana itu? Jadi pada waktu akan mengurus legalisasi berdirinya pondok pesantren kan kita perlu dana juga. Surat menyurat apa segala macam kan. Waktu itu memang tidak ada uang. Kayak apa ini? Kita mau bikin surat menyurat, proposal apa segala macam. Tidak ada uang. Sudah gini aja. Ini saya punya baju, barangkali kalau dijual bisa untuk mendanai itu. Jadi dia jual baju yang paling dia sayangi itu. Sudah padahal baju biasa, tapi yang sayang ini sudah dijual. Kebetulan ada yang membeli. Yang beli itu simpatisan anggota pengajian juga. Orang Banjar, sama-sama orang Banjar kan. Sudah dibelinya. Orang Banjar tapi lama di Sulawesi. Jadi sudah kayak orang Bugis itu kan. Lama Sulawesi merantau di Merauke. Sudah dibayar, diganti berapa itu banyak lah. Pokoknya di atas harga baju itu. Nah itu modal kita. Masya Allah. Bikin. Artinya peran istri ini luar biasa juga saja. Iya. Bisa dibilang kalau mau dipesan cari istri yang kader juga saja. Iya. Masya Allah. Jadi enak. Satu fikroh kan. Satu fikroh. Iya. Dan istri saya itu saya pernah ajak tinggal di hutan seperti di Pakwak itu, di gubuk yang tengah hutan pala itu. Luar biasa. Di situ yang mengerikan juga karena tempatnya sepi. Ya. Waktu itu belum ada lokasi di sudah ada lokasi, cuma belum ada bangunan yang bisa ditempati dengan baik. Mesti di pondok-pondok lagi itu. Iya. Dan tinggal di hutan pala. Iya. Karena belum dibangun kan. Iya. Allahu Akbar. Ya Ustaz, alhamdulillah. Ini semoga menjadi nasihat buat kita semua. Dan kita tentu tidak bosan, kita akan minta nasihat selanjutnya insyaallah di lain waktu. Dari kami mohon maaf sekali lagi kalau ada hal yang kurang berkenan, dan ucapan terima kasih juga mewakili media LPPH buat Ustadz. Alhamdulillah kita cukupkan Ustadz dengan baca kafarah majelis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.